Rencana gila FIFA untuk bonus juara FIFA ASEAN Cup. Dapat bonus slot otomatis lolos ke Piala Asia. Piala AFF tak lagi dipandang. FIFA lagi-lagi bikin kejutan besar. Kali ini bukan di Eropa, bukan di Amerika Latin, tapi di Asia Tenggara. Ya, lewat proyek anyar yang disebut FIFA ASEAN Cup. Federasi tertinggi sepak bola dunia itu perlahan membuka babak baru buat negara-negara di kawasan yang selama ini dianggap kelas menengah bawah di Asia. Awalnya banyak yang pikir turnamen ini cuma sekedar hiburan atau versi mewah dari AFF. Tapi kabar terbaru bikin heboh. FIFA dikabarkan sedang merancang agar juara FIFA ASEAN Cup otomatis lolos ke Piala Asia berikutnya. Dan kalau beneran diterapkan, ini bukan cuma perubahan sistem, tapi pergeseran kekuasaan besar di sepak bola Asia. Karena artinya FIFA mulai memotong jalur yang selama ini dikuasai AFC. Sistem lama yang ribet dan bikin negara-negara kecil nggak punya harapan bakal diganti dengan kompetisi regional yang langsung berhadiah tiket ke turnamen besar. Konsepnya sederhana, ASEAN Cup jadi jalan pintas resmi menuju Piala Asia. Tapi kenapa harus ASEAN? Kenapa bukan Timur Tengah atau Asia Tengah yang notabene punya negara kuat? Jawabannya karena ASEAN punya pasar paling masif di dunia sepak bola Asia. Riset internal FIFA nyebut dari total 500 juta penonton aktif sepak bola di Asia, hampir 60%-nya berasal dari Asia Tenggara. Indonesia, Vietnam, dan Thailand jadi 3 negara dengan engagement tertinggi di dunia maya. FIFA sadar kalau kawasan ini digarap serius, potensinya bisa nyalip Timur Tengah dari sisi ekonomi dan popularitas. Dan disinilah muncul ide gila itu, sebuah turnamen besar di bawah bendera FIFA langsung dengan sistem kompetisi 16 negara, 4 grup, semifinal lalu final. Bedanya, juara ASEAN Cup ini akan otomatis masuk ke Piala Asia berikutnya tanpa perlu jalur kualifikasi AFC. Sementara runner-up akan dapat poin ranking FIFA tambahan yang setara dengan kemenangan di babak resmi internasional. Kedengarannya keren, tapi efeknya luar biasa besar. Begitu isu ini menyebar, Federasi Besar Asia langsung meradang. Jepang dan Korea Selatan misalnya menganggap FIFA sedang memecah sistem Asia demi kepentingan politik global. Karena kalau FIFA bisa ngatur jalur Piala Asia lewat turnamen buatan mereka sendiri, itu berarti AFC pelan-pelan kehilangan kendali. Arab Saudi dan Iran bahkan disebut-sebut sudah menekan AFC agar melobi FIFA supaya ASEAN Cup tidak dijadikan jalur resmi kualifikasi. Mereka takut kalau proyek ASEAN berhasil, nanti FIFA bakal bikin versi serupa di kawasan Arab, Afrika, bahkan Eropa Timur. Dan ketika itu terjadi, posisi AFC dan konfederasi lain bisa kehilangan makna sepenuhnya. Tapi FIFA punya alasan kuat. Menurut mereka, Asia terlalu timpang. Negara kaya makin kaya, negara kecil nggak pernah dapat ruang tumbuh. Dengan sistem baru ini, setiap kawasan punya peluang yang sama, asal mereka bisa kompetitif di level regional. Lalu gimana dengan ASEAN sendiri? Negara-negara kayak Laos, Kamboja, Brunei, bahkan Timor Leste yang selama ini cuma jadi penggembira, akhirnya punya motivasi baru. Mereka bisa dapat exposure internasional, liputan global, dan kesempatan lawan tim-tim besar tanpa harus nunggu undangan AFF. Sedangkan negara menengah seperti Filipina, Myanmar, dan Singapura mulai tertarik karena FIFA menjanjikan kompensasi finansial bagi peserta. Kabarnya, setiap tim yang lolos ke putaran final ASEAN Cup bakal dapat dana partisipasi sebesar 1,5 juta dolar AS. Sebuah angka yang bahkan belum pernah diberikan AFF sepanjang sejarah turnamen mereka. Nah, di sisi lain, nama Indonesia kembali jadi pusat perhatian. FIFA tahu kalau mau turnamen ini sukses, Indonesia nggak boleh absen. Pasar besar, fanbase gila, dan stadion berstandar internasional bikin Indonesia jadi magnet utama sponsor. Beberapa laporan bahkan menyebut ada 3 sponsor besar dari Timur Tengah yang hanya mau tanda tangan kontrak kalau Indonesia masuk dalam proyek ini, minimal sebagai tuan rumah salah satu grup. Makanya ketika bocoran soal tiket langsung ke Piala Asia mulai keluar, banyak yang langsung kaitin ke Garuda. Kalau Indonesia jadi juara ASEAN Cup versi FIFA ini, otomatis Garuda bakal tampil lagi di Piala Asia tanpa lewat jalur panjang. Bukan nggak mungkin, kalau performa konsisten, ini juga bisa jadi jalan menuju slot playoff Piala Dunia zona Asia. Dan di situ potensi ekonomi juga ikut meledak. Bayangin aja, dengan sponsor global, hak siar internasional, dan format resmi FIFA, nilai total turnamen ini bisa tembus 500 juta dolar AS. Angka itu 2 kali lipat dari nilai AFF Cup 2022. Belum lagi hak siar di Eropa, Jepang, dan Timur Tengah yang kabarnya udah mulai negosiasi. Tapi ada juga yang mulai cemas, Federasi AFF. Ya, turnamen yang selama ini jadi simbol kebanggaan Asia Tenggara bisa kehilangan arti total. Karena begitu ASEAN Cup di bawah FIFA berjalan,
AFF akan kelihatan seperti turnamen bayangan yang nggak punya nilai resmi. FIFA ASEAN Cup punya ranking, poin resmi, sponsor global, dan tiket ke Piala Asia, sementara AFF cuma punya gengsi lokal. Bahkan salah satu petinggi Federasi Asia Tenggara sempat bilang, kalau FIFA ASEAN Cup beneran jadi jalur resmi ke Piala Asia, maka AFF tinggal tunggu waktu buat bubar. Gila kan? Tapi masuk akal, karena sponsor pasti bakal pindah ke turnamen yang diakui FIFA, dan federasi juga lebih milih ajang yang ngasih hasil nyata ketimbang trofi simbolis. Di tengah semua perubahan ini, Indonesia harus waspada sekaligus siap, karena turnamen ini bukan cuma soal menang, tapi soal citra dan profesionalisme. Kalau Indonesia bisa jadi tuan rumah dengan penyelenggaraan terbaik, FIFA bakal makin yakin buat jadikan Jakarta dan Bali sebagai pusat kegiatan sepak bola Asia Tenggara. Tapi kalau malah diwarnai kisruh supporter atau masalah manajemen, bisa jadi FIFA justru tarik mundur dukungannya. Di level pemain juga bakal berubah total, karena kalau ini resmi jadi jalur ke Piala Asia, otomatis negara-negara ASEAN bakal serius panggil pemain diaspora dan naturalisasi yang main di Eropa. FIFA bahkan menyebut ASEAN Cup ini harus jadi turnamen level A penuh, artinya semua pertandingan dihitung ke ranking dunia. Ini bikin tekanan makin tinggi dan akhirnya kualitas pertandingan juga naik. Buat Indonesia sendiri ini bisa jadi momentum yang menentukan arah 10 tahun ke depan. Kalau Garuda bisa memanfaatkan sistem baru ini, bukan cuma Asia Tenggara yang bisa ditaklukkan, tapi jalan ke Asia bahkan dunia bisa terbuka lebih lebar. Sebuah turnamen regional yang dulunya cuma ajang gengsi, kini berubah jadi proyek geopolitik bola, di mana setiap hasil punya dampak langsung ke prestasi internasional. Dan jangan salah Not, kalau proyek ASEAN Cup ini sukses, FIFA udah siap bikin versi berikutnya, FIFA Pan Pacific Cup, gabungan ASEAN dan Oseania. Artinya bisa aja nanti Indonesia satu grup sama Selandia Baru, Fiji, bahkan Australia. Gila banget, tapi kalau itu kejadian, Asia Tenggara beneran naik kelas di mata dunia. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting, kalau FIFA ASEAN Cup beneran ngasih tiket langsung ke Piala Asia, apakah ini tanda era baru sepak bola ASEAN dimulai? Atau justru awal dari perpecahan antara AFC dan FIFA di benua ini? Dan kalau turnamen ini sukses, apakah Indonesia siap jadi pusat kekuatan baru sepak bola Asia? Menurut kalian gimana? Layak nggak FIFA ASEAN Cup dijadikan jalur resmi ke Piala Asia? Atau mending tetap AFF aja, biar politik bolanya nggak makin ribet? Tulis pendapat kalian di bawah, kita lihat siapa yang paling realistis ngelihat masa depan bola ASEAN ini.